Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, malam ini ada sahabat-sahabat saya yang mau hadir, sudah berusaha keras sebelum Isya ke sini dan ingin sholat berjamaah di sini, tapi masih di perjalanan. Jadi saya mohon maaf kalau teman-teman saya yang sengaja jauh-jauh ke sini, saya minta kapling di sini. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Nanti cerita takdir ya. Karena ini sahabat saya waktu zaman sama-sama kuliah. Bagaimana takdir bisa berbeda? Tidak akan diceritakan dari sekarang. Apa kabar? Apakah Allah yang maha baik menyaksikan pertemuan kita ini? Yakin? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya? Mudah-mudahan kita punya keyakinan itu setiap saat. Siapapun yang yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan, pasti hidupnya akan lebih sibuk dengan penilaian Allah daripada penilaian makhluk. Tidak akan celetak-celetuk sembarangan, karena celetak-celetuk sembarangan itu ciri-ciri orang yang belum yakin bahwa omongannya pasti akan kembali ke dirinya. Orang yang yakin Allah maha mendengar pasti malas ngobrol, kecuali ngobrol yang manfaat. Kalau orang sudah banyak ngobrol, ngalir ngidul, apapun diceritakan, diomongkan, ini khas sekali. Orang yang belum yakin Allah mencatat semua kata-katanya. Para ulama yang mengenal Allah itu sedikit bicaranya. Setiap bicara terjaga niatnya, terjaga kebenarannya. Tidak tertarik untuk merekayasa kata-kata supaya kelihatan indah. Tidak juga tertarik dengan aneka gaya supaya mempesona. Karena tidak ada perlunya banyak gaya di hadapan Allah. Yang perlu adalah semuanya serba ikhlas, serba lurus, serba bersih. Karena dia juga tahu bahwa tidak ada yang membulak-balik hati selain Allah. Di bagus-bagus kata-kata juga, kalau Allah tidak menolong, tidak ada apa-apanya. Enak suaranya atau kurang enak nih kan? Kurang ya. Baik rekan-rekan, mungkin dikecilkan sedikit bassnya. Maaf sesama tukang sound. Ini terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Halo. Tidak boleh emosi, walaupun jengkel ya. Pasti petugas berusaha melakukan yang terbaik. Mim punten mim. Kalau kita menegurnya keras, makin gugup. Baik rekan-rekan, mungkin reverbnya dikurangi sedikit ya. Sesama tukang sound system begini, efeknya dikurangi ya, bassnya dikurangi sedikit, middle dan treble-nya diangkat, jadi operator. Rekan-rekan, ini agak bengap sedikit suaranya, tidak apa-apa. Saya akan
kembali membahas Al-Qawi dan Al-Matin. Al-Qawi, Allah yang maha kuat, juga Al-Matin, Allah yang maha kuat. Kalau Al-Matin itu kekuatan yang sangat-sangat, Al-Matin tidak ada yang menandingi kekuatannya. Kalau Al-Qawi adalah tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah. Ini penting sekali ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Allah ngasih rezeki ke kita nggak kerasa hadirin. Nutrisi seng atau aluminium segala kebutuhan tubuh ini tanpa kita sadari tercukupi. Kebutuhan oksigen, padahal saudara kesini menghembuskan karbon dioksida ribuan orang, tapi yang saya sedot tetap saja oksigen. Maha suci Allah. Kataballahu la aglibanna anna rasuli inna allaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku, Allah itu ya, dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ya, Rasulullah mendengar ini sudah yakin aja, pasti menang nih ya. Karena begini, semua musuh-musuh yang disebut musuh Allah itu sebetulnya dalam tanda kutip, karena Allah tidak pernah terancam oleh makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Benar? Mau kaum zalimin, musyrikin, munafikin, kafirin, semuanya juga makhluk ciptaan Allah, yang dihidupkan oleh Allah, dikasih makan oleh Allah, kasih minum, kasih pakaian. Bagaimana mungkin yang dicukupi Allah mengancam Allah? Dikasih tidur saja sudah selesai mereka ya. Kalau Allah mau memberikan melemahkan seseorang, tidak usah dengan yang besar-besar, kirim saja. Mencret itu apa itunya yang menyebabkan itu? Bakteri amuba, kan? E. coli yang berpengalaman apalah ya. Cukup gelekek, walau otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, tapi mules pak. Yakin itu nagoknya di WC yang tetapi untuk menekan ke bawah, gak susah gayanya yang mules. Cukup bakteri. Belum lagi Allah sekarang menciptakan beberapa virus ya. Virus itu ciptaan Allah seluruhnya. Dan virus itu tidak ada yang jahat. Mereka gak ngerti apa-apa. Saya bagian virus ya mungkin gak ngobrol dengan saya ya. Saya mah gak pesen jadi nyamuk Aedes aegypti. Saya tidak pesan menjadi demam berdarah, penyebab demam berdarah syariat. Semuanya nggak ada yang pesan. Allah yang ciptakan satu-satu, semua makhluk lengkap diurus oleh Allah, ditetapkan. Si ini sekarang masuk ke perut ini jadi itu Allah, nggak bisa ditolak. Benar? Kalau orang hebat, jangan kentut dong. 15 kali kita sehari ada. Seganteng apapun, secantik apapun, tetap hitut hadirin. Maaf hadirin ya. Kan kalau keren mah tuh jangan kentut atau harum lah ya. Kalau orang kaya mah tuh wangi gitu ya, seperti lavender atau ente ya mah anger ya, dan hapek ya. Beneran. Ini serius hadirin. Coba kalau hebat mah tuh ya, jangan ngantuk. Enggak.
Dan kalau udah ngantuk tuh hilang semua kontrol kita kepada tubuh. Atas ngelai, ngacai, dahdir katanya. Aduh repot. Dan tidak bisa mengontrol kita lagi tidur. Betapa lemahnya kita ini. Makanya kita harus tahu dan yakin bahwa la haula wala quwata illa billah. Kita ini enggak ada daya, enggak ada kekuatan, tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan manfaat kecuali dengan pertolongan Allah. Surat Ali Imran ayat 160. Ada yang bisa bacakan? Yang suaranya lebih bagus. In yansurkumullah. Ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah menolong kamu. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Allah membiarkanmu, tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolongmu selain dari Allah mimba di sesudah itu? Karena itu hendaknya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Gini rekan-rekan, ini yang sering kita bahas. Masalah itu berat ringan itu bukan masalahnya. Berat ringannya hidup ini tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah menolong, beres. Dan semuanya juga dalam genggaman Allah. Tapi kalau Allah tidak menolong kita, terus siapa lagi? Sedangkan kita sama-sama nebeng, sama-sama tidak punya apa-apa, sama-sama bodoh, sama-sama lemah. Semua kekuatan itu milik Allah. Kalau Allah ngasih, dapat. Allah nggak ngasih, nggak dapat. Dolar naik, Allah ngasih rezeki, tetap ngasih. Jadi jangan cemas dengan dolar naik. Seperti Persib, ya. Allah tetapkan 2-0, 2-0 hadirin. Walaupun latihan ngejongkeng lawannya, tetap ketetapan Allah yang terjadi. Memang pasti nggak rame nonton sepak bola sama saya hadirin, ya. Dan saya mah yakin ketetapan Allah yang bakal terjadi. Betul? Oleh karena itulah hadirin, dalam hidup mah udah ngudag-ngudag pertolongan Allah, ya. Cuman itu saja kerjaan kita sekarang. Bagaimana caranya supaya kita disukai Allah dan ditolong oleh Allah dalam segala urusan kita. Dan nggak ada nikmat yang bisa datang tanpa izin Allah. Nggak bisa hadirin. Mau rezeki, ya Allah yang ngebagikan, Allah yang menentukan. Lari kemana-mana, dipempetin, mampet hadirin. Hakul yakin. Allah buka. Makanya kalau dagang tuh jangan sibuk memikirkan pembeli, mikirkan Allah yang menggerakkan pembeli. Tapi ya tidak usah berlebihan, ya. Ya Razak, ya Razak. Ya Razak, ya Razak. Saya di sini ya Allah, saya di sini. Masa Allah nggak tahu kita di sana ya? Ya Allah, kenapa ke sebelah? Salah ya Allah. Ngaco. Itu wirid yang ngaco pasti hadirin. Oh gitu wiridnya ya. Ya suka-suka Allah atau ngebelokin kemana aja ya. Sana hamba Allah, sini hamba Allah.
Allah ngasih ke situ juga udah Allah tetapkan, Allah ngasih ke sini juga Allah tetapkan, waktunya diambil juga pasti diambil oleh Allah. Makanya kalau yakin Allah yang menetapkan segala sesuatu, hidup ini jauh lebih ringan. Hidup ini berat karena kita bersandar kepada selain Allah. Hidup ini berat karena kita sibuk mencari penolong selain Allah. Pasti gelisah, galau, tidak nyaman dalam hidup ini. Betul? Kita ngobrol-ngobrol dulu ya dengan sahabat saya yang mudah-mudahan bisa ada hikmah. Ada, sudah hadir? Ya. Punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boncengan di sini. Waalaikum. Punten. Alhamdulillah. Maaf, selamat. Sudah disampaikan ke teman-teman. Silakan Bapak-bapak. Loh, kita nggak akan ngebahas ini Pak. Maaf ya, silakan. Terima kasih Pak. Ini pasti teman-teman pada bingung, kenapa penampilannya begini, beda dikit. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Ya, silakan. Pak Agus, kita ngobrol dulu dikit sebelum kita lanjutkan ceramahnya ya, mau? Kasihan yang lain. Lanjut aja dulu, nanti kita ngobrol gitu. Ya. Saya lanjut ya. Rekan-rekan sekalian, Pak Agus ini adalah sahabat saya waktu zaman masih muda. Ya kan? Berarti sudah tua sekarang kita. Alhamdulillah Pak Agus. Jadi ini adalah pengajian setiap malam Jumat kita seperti ini. Ini di delay, ada kamera ke seluruh dunia ini. Jadi disaksikan di seluruh dunia. Ya, dan tapi sebetulnya saya ingin rekan-rekan kenalan dulu dengan sahabat-sahabat saya ini ya. Tentang Pak Agus. Pak Agus berkenan berdiri bentar. Nggak apa-apa ya. Beliau adalah kemarin beliau, silakan. Nah, kenalan dulu. Beliau ini bernapas dulu ya. Iya silakan. Beliau waktu kalau saya dulu takdirnya setinggi beliau, mungkin sekarang sama jadi akabri ya. Beliau adalah Letnan Jenderal Agus Sutomo benar. Silakan sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati dan kita banggakan bersama Kiai Haji Agim, biar lebih familiar ya, selaku pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid yang telah mendunia namanya. Tadi katanya ada film-film dunia, makanya saya sebutnya mendunia. Dan memang demikian. Biar lebih singkat, saya mungkin memperkenalkan diri saja yang mungkin agar kita ada komunikasi dua arah dan terjalin silaturahim. Saya tadi sudah disebut nama saya Agus Sutomo. Alhamdulillah saya masih diberi kepercayaan dinas di TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Jenderal TNI Bintang 3. Jabatan saya sebagai Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat. Mungkin pada akhiran masih muda kok Bintang 3 ya. Tadi kalau Agim bilang temen waktu masih muda, orang kita juga masih muda sekarang. Iya. Saya sebelumnya dinas di Jakarta selaku Pangdam Jaya. Sebelumnya sebagai Danjen Kopassus. Sebelumnya sebagai Komandan Pas Pampres. Dan sebelumnya masih banyak tugas-tugas dan jabatan yang sudah saya lalui. Selama sampai sekarang sudah 31 tahun mengabdi sebagai prajurit
Dan sejak tanggal 30 Juli saya dapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan pimpinan sebagai tadi Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat yang berkedudukan di Bandung. Tapi secara maksimal fokus dalam satu jabatan baru berjalan 1,5 bulan. Sebelumnya saya ngerangkap jabatan sebagai Pangdam Jaya dan juga sebagai Komandan Kodiklat sehingga mondar-mandir antara Jakarta dan Bandung. Mungkin belum paham Kodiklat itu apa gitu. Yaitu Kodiklat adalah salah satu lembaga atau salah satu institusi TNI Angkatan Darat yang mengelola masalah doktrin, ya, kemudian pembinaan doktrin, pembinaan pendidikan dan latihan di jajaran Angkatan Darat. Kalau saya jelaskan panjang lebar, intinya di situ. jadi intinya semua tentara teh didoktrin dan dilatih. Nah ini markasnya, makanya Angkatan Darat. Angkatan Darat, Khusus Angkatan makanya Darat. harus Jadi, Letnan Jenderal. lembaga-lembaga pendidikan di Angkatan Darat itu pusatnya di Kodiklat. Nah, saya yang dituakan sementara membawai beberapa lembaga pendidikan. Kalau mungkin ada salah satu yang kenal agak familiar, ada Pusdik Intel, ada Pusdik Pusdikoat, ya, yang di Lembang itu yang melatih para wanita itu, ada Yeah. Pusdik Armet, Cavalry yang gitu-gitu. Jelas nih kawan-kawan. Jadi, intinya Kodiklat ini dapurnya Angkatan Darat untuk mencetak prajurit-prajurit yang profesional di bidangnya. Sehingga TNI Angkatan Darat semakin ke depan semakin profesional dan semakin dicintai rakyat Dan semakin soleh. dan soleh, ya. Jadi beliau ini takdirnya ke sini. Bayangkan kalau pimpinan tertingginya sangat mencintai perbaikan akhlak dan moral. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala tiada terputus, Pak Agus. Pak Agus pasti pensiun suatu saat, pasti meninggal suatu saat, tapi ladang amalnya ini strategi sekali, gitu. Dalam Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Itu cita-cita kita, ya. Yang jelas yang saya hadapi ada dua. Satu pensiun dari tentara, yang kedua pensiun dari alam ini, ya kan? Nah, tinggal duluan yang mana. Mudah-mudahan pensiun juga Husnul Khotimah, artinya nggak ada cacat, tidak ada pelanggaran, kemudian meninggalkan alam ini juga Husnul Khotimah. Kemudian saya tidak sendiri, saya didampingi Brigade Jenderal TNI Asep Subarkah, kemudian didampingi Kolonel ini Brigade Jenderal TNI Bambang Busono, kemudian Kolonel Heri dan Mayor Lukman. Singkat cerita saja, yang disampaikan AG betul. Waktu saya masih taruna tingkat 4, ada pendidikan di Bandung. Saya berkenalan sama seorang pemuda Bandung yang energik, humanis, kemudian suka bercanda di malam hari, kalau nggak salah itu malam minggu. Tempatnya di Geger Kalong sini. Kemudian baru kenal sudah begitu akrab, naik sepeda motor malam berduaan. Yang namanya Agim di depan, yang namanya Agus Tomo bonceng di belakang. Di Kosambi nyusurin rel kereta. Tapi menuju ke suatu tujuan, ternyata tujuannya kosong sehingga balik lagi. Bercanda bla 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 bla, terus putus hubungan. Dulu belum ada handphone. Singkat cerita, saya selesai dilantik jadi Letnan 2, kemudian dinas di Kopassus, dulu namanya Kopasanda. Begitu pangkat kapten, saya dari Jakarta pindah ke Batu Jajar. Jadi pelatih di sana. Terus ada hari besar Islam yang namanya Isra Mi'raj. Itu semua satuan TNI termasuk Kopassus dan mana saja setiap ada hari besar Islam pasti kita merayakan. Termasuk kemarin tahun baru Hijriah
kita juga mengadakan itu, yang kita undang Agim untuk memberikan tausiah. Nah, waktu itu yang diundang sebagai penceramahnya Kiai Haji Agim. Terus ini Agim teman saya bukan ya? Saya nggak percaya kalau ini teman saya, berarti nama Agim banyak juga dalam hati saya. Karena rekaman di benak saya berarti kan sekian, kurang lebih 9 tahun yang lalu. Kok penceramahnya Agim, kok saya nggak percaya gitu. Tidak mungkin gitu. Ngelihat kelincahnya waktu masih muda itu. Nggak apa-apa ya Pak Agim? Nggak apa-apa. Ini soalnya soulmate lama ini baru ketemu ya. Begitu ketemu, loh kok bener nih Agim temen saya nih. Ini gimana ceritanya kok bisa jadi ustadznya? Ternyata mungkin Allah telah memberikan apa, syafaat ya? Apa? Memberikan Ya, nggak apa-apa. Syafaat juga, hidayah juga, taufik. hidayah. Allah telah memberikan hidayah kepada Agim. Baru peluk-pelukan. Yang satu pakai baret merah, yang satu pakai baret putih. Ngobrol sebentar. Karena saya kapten, ada atasan saya nggak berani. Ada etikanya dalam kehidupan. Saya langsung mundur, baru diterima oleh komandan grup kolonel waktu itu. Kita masih kapten terus mundur. Nah, dari situ selesai ceramah, Agim menyampaikan, Mas Agus, silaturahmi ke tempat rumah saya. Kalau bisa hari Jumat. Benar. Yang dijanjiin saya datang. Dulu masjidnya ini bukan? Iya, dulu masih sederhana ya. Nanti rumah Agim situ ya? Iya, benar di pojok sana. Pojok ya. Hari Jumat saya datang ke sini sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, semua yang telah, para jemaah yang telah melaksanakan sholat Jumat itu dijamu sama Agim. Kalau nggak salah bubur ya. Iya. Pokoknya ada menu enak lah di situ. Saya tanya, intinya ini sudah kami lakukan lama, sedekah seperti ini. Jadi menurut saya, seperti yang saya begini sering Agim sudah menyampaikan, bahwa semuanya itu adalah titipan Allah, kita hanya menyalurkan. Jadi saya belajar dari situ. Jadi orang tuh jangan pelit ya. Kalau ada rezeki harus disalurkan ke sebagian kepada yang berhak menerima. Jadi Agim telah memberi contoh. Ngobrol panjang lebar, singkat cerita, saya belum masuk ke dalam mau ngasih oleh-oleh. Saya pikir wah lumayan nih, kapten mau dikasih amplop gitu kan. Alhamdulillah, yang keluar adalah Al-Quran. Jadi saya dikasih oleh-oleh Al-Quran ya, Agim. Sampai sekarang masih ada Agim? Masih saya simpan. Iya, harus ya. ada. Harus ada. Ya. Jadi sekarang saya ketemu lagi kemarin hari Senin, sekarang hari Kamis malam Jumat. Barokah insyaallah Agim. Amin ya rabbal alamin. Jadi Agim disayang sama jemaahnya. Kenapa? Karena pangkatnya dan jabatnya tetap sebagai Kiai Haji besar, Kiai Haji yang tersohor, nggak berubah. Saya dulu kapten berubah jadi legend. Jadi ada perubahan, berarti nggak konsisten ya? Istiqomah, yang penting soleh Pak. Baik, itu rekan-rekan, para jemaah, ibu semua, yang jelas saya masih dangkal masalah agama, maka saya harus banyak silaturahim, dekat-dekat yang berkaitan dengan akhlak dan iman. Maka saya di Bandung sekarang dekat dengan Agim. Insya Allah saya akan manfaatkan kesempatan ini untuk belajar sama beliau agar saya juga bisa minimal dapat ilmu yang telah diterima oleh Agim. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Tadi seharusnya 3-5 menit, ternyata Apa-apa.
lebih dari itu, para jemaah, kantor saya di Jalan Aceh nomor 50. Apabila suatu saat mau mampir silakan, dan masjidnya Kodiklat terkenal namanya Masjid Gaul karena 24 jam mulai sholat tahajud, sholat subuh, sholat lohor, asar, maghrib, isya selalu berjamaah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah berkelanjutan. Amin. Insya Allah. Dan terbuka, masjidnya terbuka, AC-nya AC alam, tapi alhamdulillah bersih terus. Karena jemaahnya berdatangan terus, bergantian, sehingga otomatis petugasnya juga harus rajin. Dan petugasnya penjaga masjid kalau salah ikut di sini. Ah, ini ada di sini. Satu lagi Pak Mujahidin mana? Di belakang. Itu para jemaah, saya ucapkan terima kasih. Jadi kelonwun saya bergabung menjadi warga Bandung. Dan kesempatan ini saya ucapkan, kemarin Bobotoh sangat bergembira ya. Bobotoh ya. Dan saya nonton langsung. Saya memberi support Bobotoh. Saya bilang sama mantan Kapolda Jawa Barat yang namanya Komjen Iwan, Pak Iwan Bule, sebelahan, Mas dijamin 2-0. Untuk siapa? Untuk Bobotoh. Alhamdulillah tepat 2-0 ya. Ya, selamat untuk Persiba. Mudah-mudahan masyarakatnya juga ikut semangat. Insya Allah pertengahan bulan depan akan ada lagi pertandingan sepak bola, entah itu apa namanya, apakah presiden lagi atau panglima TNI, piala panglima TNI, yang jelas insya Allah akan segera diadakan supaya persepak bola Indonesia tambah maju. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mangga, boleh saya lanjutkan nih? Mangga. Terima kasih Pak Agus. Punten. Ini saya sedang membahas Al-Qawi, Allah yang maha kuat, cocok nih untuk Kodiklat ya. Alhamdulillah hadirin. Pak Agus angkatan tahun berapa dulu? 84 ya. Tamat SMA 81 79. Oh iya, beda 2 tahun dengan saya. Ya, alhamdulillah. Saya masuk ke Kolokdam dulu daftar akafri. Tapi pas berdiri, kenapa saya paling pendek ya? Jadi takdirnya ternyata ke sini, ya, Masya Allah. Padahal waktu itu persiapannya sudah sangat matang. Semapta sudah bagus, semua bagus. Ada KTBLC juga. Ini pantas katanya jadi akabri, tapi Allah punya rencana sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada hikmah. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Bapak-bapak. Jadi tiap orang punya takdir masing-masing, ya. Walaupun ibu bapaknya sama, takdir beda. Apalagi yang ibu bapaknya beda, ya. Al-Qawi apa tadi artinya? Allah yang maha kuat, Allah yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Semua makhluk itu kecil sekali bagi Allah. Begini, rekan-rekan, kita sekarang di sini merasa besar, tapi disimpan di tengah laut saja sudah tidak ada apa-apanya kita ini. Betul? Letnan Jenderal disimpan di tengah laut juga kecil sekali. Siapa? Benar, Komandan? Siap, Komandan? Maaf kalau di sini pengajian tauhid memang begini, Pak, ya. Semua jadi kecil. Kecil karena memang kita tidak ada apa-apanya. Dikasih bakteri saja kita tidak berdaya. Waktu dulu ceramah di marinir, wah banyak sekali marinir, gagah-gagah. Saya tanya, acungkan tangan yang siap dibungkus kantong kresek. Kita lihat, minta apa saja, ingin apa saja, tapi dengan catatan dibungkus kantong kresek. Tidak lebih dari 2 menit, pasti cuma satu permintaannya. Buka, buka, begitu halnya. Betapa lemahnya. Iya, lawan kantong kresek, Pak. Makanya di dalam Islam
penting sekali kita menyadari bahwa semua kekuatan itu dari Allah. Tetapi Allah juga memberikan satu isyarat yang sangat menarik. Dengar dalil ini. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if. Wa fi kulli khairin. Mukmin yang kuat, dengar baik-baik sahabatku, lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah, walau dalam keduanya ada kebaikan. Jadi lumpuh asal beriman udah baik. Tapi kalau kita bisa mengembangkan sigma kekuatan, sigma itu dari beragam kekuatan, kita akan semakin baik dan semakin dicintai Allah. Artinya kalau kita membangun kekuatan, itu adalah membangun kebaikan dan membangun kedudukan di sisi Allah. Jadi kalau kita boleh milih, untung kayak tentara itu otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, iman kokoh, oh udah itu lebih bagus. Asli ini Pak. Coba kalau Pak Agus, Letnan Jenderal Agus Sutomo Al-Hafiz, hafal Quran Pak. Amin Pak. Amin. Dahsyat sekali. Kita udah kalah. Lihat ototnya juga, beliau usia segitu masih tegap. Rasulullah 63 Pak, tegap Pak. Mirip begitulah ya, otot kawat balung besi, tidak gemuk, tidak kurus. Dan Rasul itu kuat sekali. Siapa yang pegulat terbaik di Mekah waktu itu? Inoki di Jepang itu Pak. Ini yang diem-diem. Ayo, masa nggak ada yang hafal? Kan? Bukan. Ada Rukanah namanya. Rukanah tuh benar-benar pegulat tertangguh. Dan gulat dengan Rasul 3 kali. Pertama tidak percaya, ini kebetulan aja Muhammad, kamu menang. 2 kali, 3 kali kalah. Suatu saat anaknya bawa kambing 100. Hei Muhammad, kamu ngalahkan bapakku, coba dengan aku yang lebih muda. Banting kalah. 3 kali kalah. Muhammad, saya serahkan 100 kambing. Saya bergulat bukan untuk kambing. Akhirnya dia masuk Islam. Rasulullah kuat fisiknya. Seumur hidup cuma 2 kali sakit. Jadi kita membangun kekuatan itu adalah bagian dari amal soleh kita. Jadi jangan hanya tentara yang bagian tegap-tegap. Ya, jangan cuma polisi. Harusnya kita semua, kalau potensi itu ada pada kita. Nah, ada syaratnya. Ternyata kekuatan itu ada rumusnya. Di antara kunci membangun kekuatan adalah, siapa yang tahu? Hadiahnya umroh. Ketemuan di depan Masjidil Haram. Nah, Allah takdirkan, ini Allah takdirkan ya. Kekuatan itu dihadirkan oleh Allah, syariatnya lewat disiplin. Nih, para santri yang penghafal Quran. Ada yang sehari bisa 2 lembar. Disiplin terus menghafal, kuat ingatannya. Yang disiplin push up, pull up, lari, lebih kuat badannya. Yang disiplin menempa diri, lebih kokoh. Jadi kata disiplin itu bukan milik ABRI sebetulnya. Disiplin itu adalah milik siapapun yang ingin dekat dengan Allah. Dan Islam adalah agama yang paling jelas mendidik disiplin. Berikut ini 5 pilar kedisiplinan kalau kita ingin menjadi manusia yang dicintai Allah karena kuat. 1. Disiplin yang paling penting diajarkan dalam Islam, yaitu lewat sholat, adalah disiplin waktu. Siapapun yang paling berhasil disiplin terhadap waktu, dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena dalam waktu itu bisa menghakimi orang. Kalau kita isi waktu dengan yang manfaat, kita jadi manusia mulia. Kita isi waktu dengan sia-sia, kita jadi manusia hina. Waktu sama. Los Angeles, LA, Lenteng Agung, sama. Singapura, Singaparna, sama. Chicago, Ciceda, sama. Asli hadirin.
Bintang kelas dengan yang tidak naik kelas 24 jam. Benar? Yang hafal Quran dan yang tidak hafal sama sekali sama 24 jam. Yang ngurus negara 24 jam, yang ngurus diri aja nggak bisa 24 jam sehari. Nah, Islam adalah agama yang paling banyak menyebut waktu. Wadduha, walaili, wal asr. Quran terus menerus. Dan Islam adalah agama yang paling sering melihat jam. Subuh nih, duhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Seharusnya orang Islam adalah orang yang paling peka terhadap waktu. Sepakat? Nah, rekan-rekan sekalian, sederhanakan saja dalam menghadapi disiplin waktu ini, ya. Bahwa waktu sama, isi beda. Itu saja coba. Nih kita duduk di sini waktu sama. Yang nonton TV ada, yang pacaran ada, yang gapleh ada. Waktu sama, isi beda. Itu kunci percepatan. Waktu sama, isi lebih berkualitas. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mau ngobrol, waktu sama, obrolannya berkualitas. Pasti beda. Hadirin sekalian, nanti jam 9 sama jam 9. Hasilnya beda. Yang nonton TV mungkin bagian tergantung tontonannya. Yang pacaran mungkin meningkat dosanya. Tapi mudah-mudahan yang mengisi dengan hal yang manfaat, meningkat kualitas hidupnya. Sepakat? 2. Disiplin apa yang penting dalam sholat sesudah disiplin waktu adalah disiplin bersih. Sebetulnya umat Islam adalah agama yang harus bersih kepada seluruh aspek. Karena Islam ditetapkan dalam sendi-sendi kebersihan. Tidak ada orang yang berani sholat tanpa bebersih. Sepakat? Cuma satu yang sholat, siapa? Yang berani sholat tanpa bersih siapa? Apa? Si Kabayan, ya. Dia lagi sholat kentut, lalu kata orang, Kabayan, batal kamu. Tidak dong. Kenapa? Saya kan nggak wudhu. Begitulah hadirin. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Hadirin, ini tidak ada dalam hadalilnya. Rekan-rekan, tolong hadirin. Allah ciptakan kebahagiaan, kemuliaan, kehormatan dalam bersih. Contoh sederhana, jangan gosok gigi 2 minggu. Nyaman? Orang sekitar kita nyaman? Kalau hidup kita tidak nyaman, pasti ada yang kotor dalam diri kita. Mungkin harta kita kotor, kelakuan kita kotor, pikiran kita kotor. Ada yang kotor, pasti tidak nyaman. Karena Allah tetapkan bersih, itulah yang membuat kita mulia. Dan ingat, orang yang masuk surga itu bukan yang hanya yang banyak amal. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ternyata yang nanti jumpa dengan Allah itu adalah orang yang paling bersih hatinya. Karena hati bersih, pikiran jernih, kata-kata terjaga, perilaku akan mulia. Oleh karena itu hadirin, kata-kata bersih ini benar-benar menjadi bagian dari disiplin kita. Sayang, kita sering sekali ke masjid yang harusnya jadi pusat kebersihan, tapi ketika mencari tempat wudhu, kita tidak menggunakan mata, tapi menggunakan hidung. Nah, ini nih mulai hangsur nih. Nah, ini merupakan hal yang harus diperbaiki. Ayo, 3, disiplin niat dalam sholat. Niat itu bisa merubah sebuah amal. Ini saya ceramah begini, belum tentu berpahala nih. Kalau niatnya sok mulia, sok berilmu, sok ulama, seorang yang didengar, hanya niat ingin dikagumi, lewat, tidak ada pahalanya. Niat bisa merubah amal kecil menjadi besar pahalanya. Tapi amal besar bisa rusak karena salah niatnya. Niat kita cuma satu saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini latihan ikhlas nih ya. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Yakin? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak nih? Yakin? Ulangi. Yakin?
Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih. Kalau kita sedang berbuat baik, Allah suka tidak kepada yang berbuat baik? Orang sebel, Allah tetap suka? Kalau berbuat baik, apakah semua ada balasannya? Jawab, ada balasannya. Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang tertukar balasan dari Allah? Ada yang kelewat? Ada yang meleset? Mungkinkah balasan dari Allah ada yang bisa menghalangi? Ada yang menolak? Tidak bisa, hadirin. Pasti dapat dengan bentuk dan waktu yang Allah tetapkan. Maka jangan risau dengan rezeki, pujian, penghargaan, pangkat, gelar, karir. Itu semua akan ketemu dengan kita kalau kita melakukan yang terbaik. Makanya daripada kita sibuk memikirkan, bagaimana saya nanti itu belum tentu hidup. Lebih baik lakukan yang terbaik sekarang. Siap rekan-rekan sekalian? Oh, nggak usah ribet, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang tertukar, takdir nggak ada yang ketukar. Kita malas, ini takdirnya. Kita rajin sedekah, dilipat gandakan rezeki dan pasti ketemu tuh. Kita nggak mau sedekah, anjing menggigit, udah jelas itu ada takdirnya. Serius, kita gigih dapat takdir ini. Kita bersih hati dapat takdir itu. Dan ini nggak akan ketukar. Duduk sebelahan begini, tenang aja, ya. Kamu sebelah sana nih, saya mau dapat warisan dari mertua, nggak akan meleset. Doa sama-sama, satu minta jodoh, satu minta kambing karena mau idul kurban, pasti tidak akan ketukar. Ya, jangan, ya Allah, kenapa ada kambing ke rumah saya ya nggak? Ini pasti sebelah saya nih. Tiba-tiba datang yang lari-lari mengejar kambing, oh ternyata itu jodohnya. Ya, kambing itu pembuka silaturahim. Tidak ada yang ketukar. Jadi jangan takut. Makanya kalau para prajurit apal nasib nggak ketukar, udah enak tuh Pak. PDLT saja, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Fokus saja itu, tempa diri. Punten ya, saya emang nggak pusing dengan takdir saya besok lusa apa, nggak pusing, karena itu mah urusan Allah. Fokus saja, perbaiki diri, terus cari tahu informasi tentang kekurangan kita, dengar sana, dengar sini, minta masukan, perbaiki, karena kita tidak terancam kecuali oleh keburukan kita sendiri. Kan setiap kali kita berbuat maksiat itu kayak nanam bayonet, ranjau, sangkur, pisau, belati, terus di tempat yang kita akan injak. Jadi enggak ada yang membuat kita sengsara, celaka, kecuali dolam tu nafsi. Nah kalau kita sadar, tobat, hilang nih satu persatu ancaman buat kita. Kita kan terancam nih. Kita begini-begini tuh karena Allah nutupin aja aib dan dosa. Kalau Allah mau buka dikit saja, lewat kita ini. Benar? Benar? Kita kan dihormati orang lain karena Allah nutupin. Kalau Allah buka saja, itu yang ditanya di LP Sukamiskin, Pak, Bapak masuk ke sini, banyak nggak yang dibuka oleh Allah? Dikit, dikit juga 12 tahun, gitu ada. Hanya korupsi yang segini yang dibuka, enggak yang lain-lainnya, belum zinahnya, belum macam-macam, masih ditutup oleh Allah. Hadirin, maka luruskan niat, ya, lillahi ta'ala saja. Orang berterima kasih atau tidak mau kecil itu, nggak ada apa-apanya. Allah ridho, itu yang terpenting. Disiplin apa lagi dalam sholat? Disiplin, tertib, lihat sholat. Tertib, lihat kalau tentara baris, indah. Dari komandan lihat tidak sendal di luar, baris tidak? Baris, alhamdulillah. Gara-gara sendal baris, ratusan juta yang sedekah ke sini. Benar. Wah, ini sendal aja baris, insya Allah manajemen lebih rapi. Sok 1 juta, 10 juta. Jadi tertib itu nyaman. Tentara, saya dididik bapak saya dulu begitu. Buka pintu ada aturannya. Klak, itu ditutup tapi gak boleh bunyi. Sendal tidak boleh bunyi, makan tidak boleh pakai trok. Itu tempat tidur ujung dengan ujung harus sama. Jadi berbekas. Maka di sini pesantren tuh rada-rada mirip kesatrian, Pak. Harus belajar rapi, tertib. Nggak gampang hadirin ya. Tetapi
tertib itu adalah bagian dari karunia. Benar? Indonesia teh belajar matematik banyak, belajar biologi banyak, fisika dan sebagainya. Tapi belajar tertib susah. Banyak yang jago-jago ilmu, nggak bisa di jalan tuh untuk tertib, nggak bisa. Padahal gelarnya banyak. Lampu kuning itu kan dianggap tanda keberanian kita. Ya. Coba kuning gas atau rem? Di gas kita. Luar biasanya orang Indonesia. Challenge ya. Oh iya Pak. Tadi ceramah mau membagikan Quran di atas. Waduh, belum terlatih tertib. Jadi repot sendiri. Jepang ditakdirkan kita bisa lihat negara yang tertib. Benar? Antri semuanya. Indonesia umat Islam mayoritas belum menjadikan budaya tertib itu sebagai amal soleh. Kita setiap ada kesempatan zigzag saja di jalan dan ini dianggap jantan. Disiplin apa lagi? Tahu tertib? Sederhananya apa? Segala sesuatu ada tempatnya, segala sesuatu kembalikan pada tempatnya. Kita masalah kunci aja bisa bertengkar tuh suami istri. Simpen. Mah, kunci di mana? Loh kan papa yang pakai, mama yang jaga di rumah. Atuh pak, mama banyak kerjaan, apalagi papa. Hah? Papa udah cari nafkah dah. Tapi kan mama juga hamil, melahirkan, ribut dari kunci. Tahu-tahu kuncinya itu dipakai oleh anak mancing-pancingan ke selokan. Itu kunci. Benjol, anak nangis. Pas diambil ternyata kolamnya ada lele, dipatil, luka. Naik mobil telat, digas, ujungnya ditilang. Cuma satu sebabnya. Tidak tertib. Benar? Ada juga yang mau pergi lebaran. Ayo cepat, bolu diambil buat mertua. Kamu segera siap. Naik, masukkan ke mobil. Makanan, tiket udah siap. Maju. Udah ada yang ketinggalan. Enggak Pak. Ay si bungsu mana? Ternyata ketinggalan. Dasar tidak tertib hadirin. Ini serius hadirin. Ya. Jadi orang Islam itu tidak cukup dengan hanya senang dengar ceramah, menceritakan lagi ceramah, tapi pola hidup kita jadi ibadah. Tertib itu ibadah hadirin. Rasulullah itu tertib sekali. Lalu fokus apa lagi? Disiplin apa? Fokus. Salat itu membuat kita disiplin fokus. Masalah kita kan dua. Satu, susah fokus. Dua, salah fokus ya. Kayak sholat itu udah susah ingat Allah, giliran ingat selain Allah. Ingat slop, Allahu Akbar. Aduh slop tadi makaning mahal. Belum lunas, di luar ada yang ngambil nggak Allahu Akbar. Sami Allah liman. Jadi fokus tapi salah. Makanya nanti rekan-rekan ikut berlatih di sini ya. Latihan berkuda, latihan memanah, latihan berenang itu latihan fokus. Orang-orang yang autis dilatih berkuda, dilatih berenang itu fokus. Memanah tuh fokus hadirin. Mungkin kalau tentara mah menembak ya. Tapi kita kalau menembak jadi masalah baru ya. Udah memanah saja. Kalau memanah tidak fokus biasanya suka ada yang menjerit di sebelah sana. Fokus, tenang. Karena hanya orang-orang fokuslah orang-orang yang bisa memiliki energi yang sangat besar. Hadirin sekalian percayalah ya. Kalau Islam lewat sholat itu kita dilatih fokus 5 kali sehari. Ketika ke Allah yang lain enggak. Nanti kita dalam menyelesaikan masalah juga fokus. Kita seperti Surya Kanta. Ini matahari ini biasa. Tapi kalau pakai Surya Kanta fokus sekali membara. Benar? Dan sesudah itu kita bisa membara di tempat lain. Nah orang-orang yang terampil sekali bisa fokus di dalam berpikir, fokus dalam berbicara, fokus dalam bertindak, prestasinya akan besar. Ada seorang ayah yang anaknya nggak bagus nilainya. Nah, kamu ini bukan masalah kurang pintar, kamu ini kurang fokus. Makanya orang-orang yang punya pacar tuh susah untuk fokus, bener? Kecuali fokus ke pacarnya. Lihat piring, lihat ayam seperti dia yang ke toilet, nah ayam aneh nadi dia terlalu fokus.
Ada satu lagi, disiplin tumaninah. Nah ini yang harus kita miliki. Jadi walaupun kita fokus, kita nggak boleh stres. Kenapa? Karena kita tahu ada yang bisa menyelesaikan itu adalah Allah. Fokus stres itu kalau kita mengerahkan bersandar kepada selain Allah. Jadinya tegang. Seperti yang melamar, mencari calon. Dia merasa calon mertua ini yang menentukan. Jadi tegang. Menghadap juga. Bagaimana dek mah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tegang. Kenapa? Karena menganggap beliau. Kita datang ke calon mertua baik-baik. Saudara lah, ada saya mah udah ya. Tenang. Yakin Allah yang maha menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, ada apa? Saya berniat melamar putri bapak. Yang bener aja deh. Udah ngaca belum? Sudah. Sudah pak. Sadar nggak sih bahwa kita tuh nggak level? Saya akan coba tafakuri lagi pak. Ada yang nggak gentar kalau ditolak? Enggak pak. Kenapa? Karena saya yakin yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Saya doa saja, kalau baik akan dimudahkan, kalau memang bukan jodohnya akan ditolak. Tapi ada yang ngapain ke sini? Saya sempurnakan ikhtiar saja pak. Perkara apapun yang ditetapkan Allah, hanya Allah yang maha tahu. Dek, saya kagum kepada ketenangan adek. Sejujurnya saya juga belum menikah deh kan. Ya. Nggak boleh begitu deh. Hadirin, melamar kerja, kenapa takut? Ya Allah, fokus melamar dengan baik. Saudara minta gaji berapa? Pak, saya kerjanya juga belum. Saya lebih senang kalau Bapak melihat hasil pekerjaan saya dan saya mendapatkan gaji yang proporsional, yang sesuai dengan apa yang saya lakukan. Saya minta diberi kesempatan saja bekerja dulu. Tapi persaingannya banyak deh yang lamar. Gak apa-apa pak, seleksi saja yang terbaik. Ada tidak takut tidak diterima di sini? Saya minta ke Allah diberikan yang terbaik. Kalau baik saya diterima, kalau mungkin ada yang lebih baik saya tidak diterima. Tidak apa-apa pak. Itu sakinah. Gak ada stres. Termasuk berlomba. Masih ingat cerita yang berlomba balap kuda itu? Sebelum balap kuda, pemuda ini doa. Lalu pas balap kuda, juara. Dek, doanya dikabulkan oleh Allah. Kamu minta jadi juara, diijabah. Oh tidak, saya tidak minta jadi juara. Jadi minta apa? Saya minta diberi kemampuan melakukan yang terbaik dan minta ridho menerima takdir Allah. Kalau saya minta juara, berarti saya minta orang lain kalah. Saya tidak enak mendoakan orang lain kalah. Enak dengarnya ya. Dan jadi juara. Dan dia biasa saja. Ayo belajar tenang menghadapi apa-apa tuh ya. Naik pesawat, turbulen, tenang aja. Dan nyawa mah gak ketuker ya. Tapi gimana kalau kita jatuh di laut? Ya kalau memang rezeki hiu ya saudara ke sana ya. Kemarin naik pesawat sama udah tinggal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau memang udah waktunya meninggal di sini ya udah nggak apa-apa. Ya pasti ada waktunya meninggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah nggak usah segala dipikirin, zikir saja. Yang penting mati husnul khotimah. Lebih sederhana bukan? Halo? Termasuk punya proyek atau ini misalkan nanti di kantor tentara musim mutasi, tenang saja karena mutasi itu bukan mutilasi ya. Tinggal istiqoroh, ya Allah engkau lah yang menciptakan saya, engkau tahu kemampuan saya, engkau tahu bakat, kekuatan iman saya, silakan beri saya amanah apa yang membuat saya selamat dunia akhirat. Jangan diberi amanah yang membuat saya jadi ujub, ria, takabur, celaka. Hanya engkau yang tahu kadar kemampuan saya. Udah, dia dipindah dari tempat basah ke tempat kering, ya nggak apa-apa. Asalnya dia di daerah kolam ya, mengeringkan kolam, kemudian di tempat jemuran. Ya sudah, jangan sampai
harus jabatan itu, nggak usah, mau apa? Belum tentu baik. Itu yang di LP Sukamiskin kan yang terkabul semua. Saya ingin jadi bupati, jadi masuk ke sana ya. Saya ingin jadi wali kota, jadi masuk ke sana. Ingin jadi ketua dewan, jadi masuk ke sana. Gak penting apa yang kita inginkan duniawi terjadi. Yang penting yang terbaik yang terjadi. Sepakat? Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk? Nah, bingung kan? Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut pulang dari sini digigit. Udah diceritakan belum di sini yang digigit anjing itu? Dia minta jodoh, ya Allah beri saya jodoh. Pas keluar dari rumah, ada yang tertarik kepada dia, langsung ngedeketin, ngejar, nerekam dan gigit. Ya Allah, saya minta jodoh. Kenapa yang datang anjing betina? Bawa ke dokter, ini lukanya agak repot nih. Bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Hari demi hari, akhirnya makin tahu rahasia takdir. Ternyata perawat jodohnya. Nah, kan Allah ngejodohin dia dengan perawat. Perawat itu bagian gigitan anjing. Jadi supaya ketemu, ya SOP harus dipatuhi. Ya, gigit anjing dulu sana, udah gitu jodoh. Tetapi ya saudara yang belum nikah tentu tidak usah nyari anjing ya. Karena tiap orang beda-beda garisnya. Dan yang digigit anjing juga jangan cepat-cepat gembira ya. Hadirin, terakhir disiplin tawadu. Jadi Islam mengajarkan lewat sholat kening dengan telapak kaki sama. Ini kan yang paling keren buat kita. Mahkota tuh ditaruhnya di atas kepala karena dianggap ini puncaknya kehormatan. Makanya ada orang-orang sombong tuh nggak mau sujud. Tapi Islam terus menerus menganjurkan kita bersujud. Sehingga telapak kaki orang di depan kita sama tuh dengan kening kita. Supaya kita sadar di hadapan Allah tuh kita tuh harus merunduk. Ada rendah diri, ada rendah hati. Kalau rendah diri, minder, itu kufur nikmat. Yang harus adalah rendah hati. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati kecuali akan naik derajatnya. Dan tiadalah orang petantang petenteng kecuali akan diturunkan derajatnya. Hanya dia yang merasa hebat, tapi yang lain dibuat enek oleh Allah. Seperti kan orang sombong tuh ngelihat orang tuh lebih bawah dari dia, sedangkan yang dari bawah ngelihat kok kecil amat sih orang itu, gitu. Pada waktu penaklukan Mekah itu di pasukan terbesar dalam sejarah Jazirah Arab. Dari Madinah, kabilah-kabilah. Dan pada waktu itu cari panglimanya susah. Di mana Muhammad? Di mana Rasulullah? Ternyata Rasulullah ada di tengah-tengah pasukan dalam keadaan naik keledai dengan lusuh, itunya biasa saja dan merunduk begini. Padahal beliau sangat hebat. Ya mungkin kita tidak sanggup seperti itu, tapi minimal biasa-biasa sajalah ya. Karena mudah sekali bagi Allah mengambil apapun yang dia titipkan kepada kita. Sekejap hadirin. Waktu manasik haji di sini, jamaah di sini, tahajud sama-sama, pakai ihram, turun dari tangga ini, aduh, agak pusing, gotong, keluar dari sana, sudah meninggal, sekejap saja. Maka tawadu adalah selalu harus menjadi disiplin rendah hati. Pamungkas, disiplin salam. Saya kira semua orang sholat harus salam, benar? Ini penting hadirin, disiplin salam itu.
Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Wabarakatuh, semoga engkau diberikan keberkahan. Dahsyat sekali hadirin. Diawali dengan membesarkan Allah, diakhiri dengan tekad agar orang lain bisa selamat, penuh kasih sayang dan berkah. Tidak ada yang lebih hebat lagi dalam ibadah selain ibadah sholat seperti ini. Benar? Bayangkan, habis ibadah ke Allah, langsung tekad, saya garansi saya tidak akan mencelakakan dirimu. Semoga hidupmu penuh dengan kasih sayang Allah dan keberkahan. Assalamualaikum. Jadi orang yang sholatnya bagus, mesti dia menahan diri. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Enggak mau merugikan orang lain. Karena dia sudah menjadi tekad. Hadirin, salam itu beda dengan ucapan yang lain. Kalau salam sejahtera rada kurang jelas siapa yang disalamin, benar? Tapi tidak apa-apa. Kalau selamat pagi, pagi yang disalamin. Selamat pagi, pagi rada kurang jelas juga ini ya enggak? Halo? Selamat pagi, pagi. Ini siapa yang diselamatin ya, tapi ya nggak apa-apa lah, udah kebiasaan. Tentara suka gitu ya. Pagi, nah pagi-pagian. Tapi kalau assalamualaikum, assalamualaikum itu doa. Semoga engkau diberi keselamatan. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan kasih sayang dan keberkahan. Coba, nggak ada tandingannya ini. Doa itu hadirin, dan diijabah. Yang tadinya mau kejungkel selamat gara-gara doa kita. Benar? Makanya jadi orang Islam itu paling nikmat adalah terus khairun nas anfa'uhum linnas. Terus kita menguatkan diri supaya manfaat. Punten ya, dalam Islam itu kita dilatih untuk memiliki kemampuan. Bukan untuk menzolimi siapapun, tapi untuk menolong orang yang dizolimi dan menolong orang yang berbuat zolim. Kalau kita punya kemampuan yang bagus gitu, bela diri dan sebagainya, lihat orang yang dianiaya, oh kita bisa, nah begitulah ya. Tapi kalau kita punya kemampuan kuat, kita juga bisa nolong orang yang mau zolim. Ada preman misalkan petantang petenteng, kita tinggal ambil batu, ya, man, lihat nih. Pikir deh baik-baik ya. Tobat atau kepalanya kayak gini. Astagfirullah. Nah, itu kan nggak usah pakai berkelahi ya. Komandan di sini santri dilatih untuk serius bela diri, berkuda, memanah adalah untuk sehat, kuat dan membuat orang yang mau zolim mudah-mudahan ketolong nggak jadi zolimnya. Salah satu bukti ini, dulu pernah ada maling ke sini, ke belakang, ke tempat akhwat, ngambil laptop dan sebagainya. Yang piket sekarang, selama piket latihan memanah. Kasih busur, kasih panah, latihan saja. Latihan fokus, latihan zikir, kan sambil memanah zikir. Alhamdulillah nggak ada lagi pencurian. Karena maling juga mikir, ya. Disuntik aja dengan jarum segede gitu, udah sakit. Gimana anak panah ya? Rekan-rekan sekalian, nggak ada kepikir oleh kita zolim ke pihak manapun. Karena Islam itu mengajari kita tidak zolim. Bahkan menyembelih ayam saja, kita harus setajam mungkin agar ayam ini mati dengan lebih selesa. Bahkan membunuh ular saja, kita tidak boleh sembarang mukul. Misalkan dari ekornya dulu terus sampai baru kepala. Oh zolim hadirin. Dia kan pegel itu dipukul dari bawah. Kalau bisa membunuh ular, kepalanya sekaligus mati. Nah itu yang terbaik. Tidak ada kezoliman kepada binatang sekalipun. Kuda, ada sahabat Nabi yang ngobrol di atas kuda. Kamu lagi apa? Ya kami lagi ngobrol. Atau turun ya. Mau ngapain ngobrol di atas punggung kuda? Pegel atau capek kuda.
Kuda saja begitu dihormati. Tidak memberi minum seekor kucing, dikurung dan tidak dikasih makan. Tahu kan hukumnya? Hiya finnar. Itu wanita ahli ibadah. Ternyata batal ibadahnya, jadi ahli neraka. Gara-gara zalim kepada kucing. Menolong seekor anjing. Rasulullah pernah menceritakan kisah di zaman sebelumnya. Ada wanita nakal yang suka berzina. Suatu saat dia lihat seekor anjing menjilat-jilat pasir kehausan. Nggak tega, nggak ada siapa-siapa. Wanita ini buka selopnya, gigit selopnya, turun ke sumur, ambil air, gigit lagi, naik ke atas. Kasihkan. Orang tidak ada yang lihat, tapi Allah lihat tidak? Lihat. Dan Allah menghargai kebaikan wanita ini kepada binatang dengan diampuni dosa-dosanya. Coba itu. Agama mana lagi yang bisa seagung agama ini? Jadi saya tidak mengerti kalau ada Islam dipersepsikan dengan kekejian, kezoliman, sedangkan segitu agungnya kepada binatang saja. Masya Allah. Itulah hakikat salam, hadirin. Kalau kita mengucapkan salam, itu goal pribadi kita, ya. Pribadi rahmatan lil alamin, pribadi menebar manfaat. Walaupun kita punya kekuatan, justru untuk memberikan keselamatan bagi yang teraniaya dan bagi yang mau menganiaya. Masya Allah. Senang, semakin banyak kita belajar Islam, semakin takjub sekali hadirin akan keindahan. Jadi aneh kalau kita memilih hidup jauh dari nilai-nilai Islam. Di sana kita merasakan keindahan, kenyamanan, kebahagiaan. Dan insya Allah kita akan dapat kemuliaan yang asli. Karena kita melakukan semua ini bukan untuk disebut baik. Perlukah kita disebut sebagai orang baik? Jawab. Ulangi, jawab. Tidak, tidak ada perlunya kita disebut orang baik. Yang penting jadi orang baik. Perlukah kita dianggap sebagai orang jujur? Tidak, yang penting jadi orang jujur. Tidak ada kepentingan bagi kita dengan pujian orang. Kepentingan kita adalah setiap waktu kita bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sepakat sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah. Baik, kita akan hadis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya memiliki kebaikan. Berlombalah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jika engkau terkena suatu musibah, maka jangan berkata, seandainya aku mengerjakan begini, tentu akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini adalah takdir Allah, dan apa saja yang dikehendakinya pasti terjadi. Karena sesungguhnya ucapan seandainya membuka pintu masuknya godaan setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Hadirin, kita akan segera menutup dengan doa. Yang di sebelah masjid sudah dicor. Sudah dicor lantai bawahnya. Masjid kita dibangun senilai 13 miliar. Itu uangnya udah siap di sisi Allah. Mungkin sebagian dititipkan ke dompet saudara, ya. Ada yang mau dikeluarkan, ada yang enggak, itu urusan dengan Allah saja, ya. Halo. Siap berwakaf? Robert Widi Wibowo, ada? Mana? Siap belum? Baik, saudara, kita akan berwakaf dan segera kita tutup dengan doa, ya. Silakan petugas. Wakaf adalah amal jariah, sekali mengeluarkan akan, kita sedang membangun ini sebelah. Jadi nanti kapasitas ini sekarang yang hadir sekitar 3.500 sampai keluar ini. Tapi kalau ini jadi bisa 5.000 di sini itu. Setiap malam Jumat ini taksiran antara 3 sampai 5.000. Alhamdulillah. Kepada saudara-saudaraku di mancanegara yang menyimak lewat Tauhid TV, mudah-mudahan berkah. Terima kasih para bet, silakan.
Hadirin sekalian, ada Robert Widewi Bowo. Boleh bincang sejenak, Pak Robert? Ya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, ya. Ini Robert dari Sukamiskin. iya baik. Pak Robert, Dek Robert, apa yang memotivasi malam ini semangat menjadi seorang Muslim? Sebenarnya saya tuh 30 tahun yang lalu dilahirin dari keluarga Katolik. Papa saya sangat Katolik sekali. Tapi saya tidak pernah diajarkan atau dididik sebagai seorang Katolik. Hanya saya memegang ajaran agama Katolik. Waktu SD itu saya sekolah di sekolah Muslim, sekolah Islam. Dan saya sering menjalankan ajaran Islam dan saya mempelajari agama Islam. Dan begitu juga SMP, saya juga benar-benar menjalani ajaran Islam sampai pada waktu itu saya bisa baca Al-Quran. Padahal masih belum Islam. Saya masih Katolik, Pak. Masih Katolik. Dan waktu SMA saya masuk ke sekolah Katolik. Di situ saya dicatat sebagai seorang Katolik, tapi saya tidak menjalankan sebagai seorang Katolik. Saya setiap hari Jumat tuh sering curi-curi waktu, izin keluar untuk Jumatan. Dan suatu hari saya ketahuan sama guru BP dan saya dipanggil. Dan saya disuruh sholat di depan teman-teman. Tapi saya tidak melakukan karena saya waktu itu tidak bisa melakukan sholat. Saya tidak tahu bacaannya. Saya melakukan sholat hanya mengikuti teman-teman menjalankannya. Saya tidak mau pada waktu itu. Dan nilai agama saya 0. Pada waktu SMA saya nilai agama 1 0 terus. Gak pernah diisi. Setelah itu saya beres sekolah. Saya disitu mulai bimbang saya harus beragama apa saya nggak tahu. Karena orang tua saya seorang Katolik yang tidak mengajarkan, tapi saya begitu senangnya menjalankan sebagai seorang Islam. Di situ di perjalanan itu saya bekerja dan bertemu dengan seorang perempuan, teman kecil saya waktu di gereja dulu, dan saya menikah dengan dia. Di situ saya sebagai kepala keluarga secara terpaksa harus mengajarkan keluarga kecil saya tentang nilai-nilai Katolik. Saya belajar sendiri. Dan semakin saya pelajari, di situ ada pertentangan dalam hati kecil saya. Setelah berjalannya waktu, ternyata rumah tangga saya tidak berhasil. Dan saya berpisah atau bercerai. Di kekosongan itu saya menjalani hari-hari dengan tanpa keimanan. Seperti yang hatinya kosong, mikirin apa aja, selalu gelisah gundah. Dan saya setiap pagi selalu bangun hanya untuk berdoa, tapi bukan secara Katolik, bukan secara Islam. Saya berdoa menurut apa yang saya yakini, karena saya tidak tahu saya harus milih ke jalan yang mana. Hingga akhirnya saya bertemu dengan teman yang Muslim. Dia tuh kelihatannya santai, tenang, tidak punya beban. Saya tuh selalu tanya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena saya menyerahkan segalanya hanya pada Tuhan, hanya pada Allah yang menciptakan segala-galanya. Seperti apa sih seperti itu? Ya saya rajin sholat, saya sholat, katanya seperti itu. Dan suatu hari pagi-pagi itu saya bangun, saya curi-curi, saya melakukan sujud seperti sujud sholat gitu. Dan saya ngerasain memang tenang gitu. Rasain damai. Saya ingat waktu kecil dulu melakukan sholat itu seperti apa. Itu saya mulai merasakan ketenangan. Hingga akhirnya kesini saya mulai merasa yakin bahwa Islam itu memang agama yang harus saya pilih, yang harus saya tekuni dan harus saya amalkan. Dan akhirnya saya bisa sampai di sini karena saya waktu itu ada urusan bisnis dengan seorang namanya Pak Dwi Warna. Dan dia memberikan nomor telepon Pak Ustadz Fuad untuk saya hubungi, untuk saya bisa berikrar syahadat di sini, untuk saya meyakinkan bahwa saya benar-benar seorang Islam dan saya harus bertanggung jawab sebagai seorang Islam. Bukan seperti yang lalu-lalu
Saya tidak tahu sebagai seorang Katolik atau sebagai seorang Islam, dan saya tidak menjalankan kedua-duanya. Masya Allah. Kalau mendengar ini ya, betapa kita yang sudah ditakdirkan Islam dari kecil harusnya lebih banyak bersyukur, karena beliau harus melakukan pencarian, kegersangan, dan mencuri-curi sujud saja sudah enak. Harusnya kita yang Islam terlebih dahulu lebih banyak menikmati dan bersyukur. Masya Allah. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Hadirin, mari kita tutup semuanya dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, ya Sami ya Bashir, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha dekat. Engkaulah yang mengumpulkan kami di sini. Engkau pula yang tahu semua dosa dan maksiat yang kami perbuat. Engkau pula ya Allah yang menjanjikan ampunan. Ya Allah, kami mohon padamu, jadikan majelis ini majelis penuh ampunan-Mu. Wahai Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, ampuni sehitam dan sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Rob, ampuni sekotor apapun tubuh kami ini. Ya Allah, ampuni kami sangat lama melupakan-Mu. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk-Mu, bukan di sisi-Mu. Ya Allah, ampuni kami jarang bersyukur. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami lakukan kepada orang tua selama ini. Ampuni semua kezaliman kami kepada ibu, bapak, sengaja, tidak sengaja. Ya Allah, ampuni ibu, bapak kami. Sempurnakan balasannya ya Allah. Bahagiakan sisa umurnya. Wahai yang maha baik, selamatkan orang tua kami. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur, azab jahanam. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Jadikan kami jalan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan bagi ibu bapak kami. Doa ya Allah yang maha agung, Rabbana ampuni guru-guru kami ya Allah. Hamba-hamba yang menjadi jalan hidayah, taufik, sehingga kami mengenal-Mu, mengenal jalan hidup di jalan-Mu. Berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Golongkan kami menjadi orang yang tahu balas budi. Duhai Allah, ampuni hamba-hamba yang pernah kami sakiti, juga hamba-Mu yang pernah menyakiti kami. Rabb, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minkum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh berkah, keluarga yang yakin padamu ya Allah, keluarga yang hidupnya selalu lurus di jalanmu. Titipkan pendamping bagi yang merindukannya ya Allah, pernikahan sakinah, keturunan yang soleh solehah. Lindungi keluarga kami dari bala fitnah wal musibah. Duhai Allah yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Engkau maha mendengar, Engkau maha dekat, Engkau maha kuasa, Engkau maha baik. Engkau janji akan mengabulkan para peminta ya Allah. Kabulkan doa kami ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, doalah masing-masing, silakan. Amin. Doa bisa merubah takdir. Allah maha mendengar. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang memohon. Mudah-mudahan malam ini Allah merubah takdir ke takdir yang lebih berkah. Ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kabulkan ya Allah. Ya Allah, Wahai yang maha baik, kabulkan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kuatkan iman yang masih goyah. Berikan tuntunan bagi yang tersesat. Bukakan pintu rizki yang halal barokah ya Allah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Razak. Ya Allah, sembuhkan kami dari penyakit lahir wal batin ya Syafi. Ya Allah, berikan kemudahan segala urusan yang kau sukai. Jauhkan dari segala urusan yang kau murkai. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini ya Karim. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang berhati bersih ya Allah, yang dapat membimbing kami semakin dekat denganmu. Kami berlindung ya Allah dari hamba-hamba yang kau takdirkan dari pemimpin yang lupa padamu. Ya Allah, lindungi saudara kami yang teraniaya di bumi manapun. Ya Allah, istiqomahkan kami sampai husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun. Semoga Pak Agus dan kawan-kawan ini benar-benar menjadi prajurit bertakwa yang jadi tauladan dan dijaga oleh Allah dari apapun yang bisa tergelincir. Terima kasih sahabat-sahabat. Bagi yang akan itikaf, silakan bermalam bahu-membahu saling menolong di perjalanan. Perbanyaklah zikir. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Agus dan kawan-kawan sudah menyengajakan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.